Halo Sobat Peternakan, selamat datang di Obsesi episode 7. Kenalin, aku Kanin. Kita hari ini kedatangan narasumber paling keren nih dari Isma Peti. Mungkin boleh perkenalan dulu Mas? Perkenalkan, saya Misal Rofi Ardiawan dari Isma Peti Wilayah 3, menjabat sebagai Kepala Departemen PSDM. Sebelumnya aku pengen tanya nih Mas, Isma Peti itu apa sih Mas? Isma Peti sendiri itu organisasi yang dibentuk bertujuan untuk mewakili aspirasi-aspirasi yang ada, seperti aspirasi dari peternak lokal maupun dari mahasiswa yang mempunyai keluh kesah terhadap peternakan saat ini. Nanti kita bisa menyalurkan kepada pihak-pihak yang eh, pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemerintahan atau dinas terkait untuk aspirasi ini sendiri, seperti itu. Dan dari Isma Peti itu sendiri itu dibentuk di Baturaden, dan unsur ini salah satu pengusung pengusung pembentukan dari Isma Peti, seperti itu. Kan tadi Masnya itu dari Isma Peti Wilayah 3 ya Mas? Ya. Berarti Isma Peti itu nggak cuman ada satu aja ya Mas? Ada, nggak satu aja, sudah ada beberapa wilayah seperti itu. Kalau dari kita ikutnya wilayah 3 dengan Jateng DIY regionalnya, itu. Kalau program kerja sendiri atau kegiatan yang ada di Isma Peti Wilayah 3 tuh ada apa aja sih Mas? Kalau dari berapa saja yang saya sebutkan, karena banyak, seperti proker besar itu ada Suara Kampus, habis itu database alumni, habis itu ada BAMPI, koas, seperti itu, salah apa beberapanya. Nah, dari beberapa proker itu tadi Mas, ada nggak sih proker atau kegiatan yang paling berpengaruh tuh bagi mahasiswa peternakan di wilayah 3? Ketika mungkin kalau dari saya sendiri ya, yang paling berpengaruh itu mungkin saya sebutkan yang dari di luar itu lebih ke kajian isu. Kenapa saya memilih kajian isu? Karena dari kajian isu kita membuka bagaimana sih keluh kesah peternak lokal ini. Jadi dari mahasiswa sendiri itu mempunyai pikiran terbuka untuk membantu mengupgrade diri, membantu masyarakat, dan kita mempunyai pola pikir yang kritis di bidang peternakan ini, seperti itu. Kalau boleh tahu itu tuh program kerja dari departemen apa ya? Dari Axpro. Berarti itu tuh kajian isu tuh bentuknya dalam di-share dalam media sosial atau gimana? Untuk saat ini di share di sosial media. Saya juga bilang nih Mas, dari Anspro tuh kan dia tuh mengkaji isu-isu yang ada di peternakan nih. Ya. Isu apa sih yang saat ini lagi dibawakan sama Departemen Anspro? Mungkin saya tidak menyebutkan tidak menyebutkan intinya saja ya, yang intinya menyebutkan dari PT mana yang sedang bermasalah. Kemarin ada dari PT di Indonesia lah, agak besar, itu ada bermasalah sama pihak mitranya. Teman-teman dari universitas itu kita melakukan membantu advensi terhadap PT tersebut untuk membantu permasalahan yang ada di peternak itu, seperti itu. Selain isu itu ada nggak sih Mas isu-isu sebelumnya yang udah dibawain sama Anspro di periode kali ini? Ada, seperti kajian impor daging domba dan kambing, gitu. Itu berarti bentuk kajiannya itu juga sama di media sosial gitu atau gimana? Ya, benar sekali, di media sosial, dengan kita datang ke narasumber-narasumber seperti dari instansi, dari peternak, dari pihak lembaga. Jadi kita mengumpulkan data-data dari beberapa yang terkait di permasalahan ini. Berarti Anspro di Isma Peti Wilayah 3 tuh belum melakukan apa ya namanya audiensi secara langsung gitu ya, baru melalui media sosial aja. Setahu saya seperti itu. Soalnya saya juga kurang tahu
terhadap apakah sudah melakukan ke dinas terkait seperti itu. Kalau misalnya nih Mas, dari mahasiswa peternakan Unsut ada yang punya aspirasi gitu tentang peternakan atau dia pengen ngebahas isu-isu gitu yang ada di peternakan, bisa nggak sih itu dibantu sama Isma Peti? Bisa sekali nanti apalagi kalau semisal dari unsur ada dari Axpro ataupun teman-teman pengurus, nanti bilang aja ke teman pengurus Isma Peti yang ada di unsur nanti, supaya teman yang di unsur pengurus ini nanti disampaikan ke Axpro nanti supaya nanti dikaji lebih lanjut. Kan setahu saya nih Mas, di Departemen Relasi dan Alumni itu kan juga ada kunjungan kampus ya Mas, itu bedanya sama Isma Peti itu apa sih Mas? Dari Isma Peti dari yang saya ketahui ini saja ya, dari Isma Petur itu lebih menekankan kita untuk kaderisasi, jadi untuk lebih ke maba. Sedangkan tadi apa Kunjungan kampus. Kunjungan kampus itu lebih kita silaturahmi ke instansi kampus tersebut dengan organisasi peternakan yang ada di situ, seperti Isma Peti dengan BEM, Isma Peti dengan himpunan, yang saya ketahui itu seperti itu. Terus berarti Isma Petitur itu semua universitas yang ada fakultas peternakannya di wilayah 3 itu berarti semua dikunjungi ya Mas atau gimana? Semua dikunjungi. Mungkin saya disclaimer dulu. Jika ada Isma Petur setelah kegiatan musfil, itu mungkin nanti bisa diperundingkan saat musfil itu kebijakannya gimana, tetap dilanjut atau tidak dilanjut, seperti itu, nunggu keputusan dari musfil. Berarti belum tentu semua universitas yang ada jurusan peternakannya itu menghendaki untuk ada Isma Petitur atau gimana? Kalau dari kampusnya itu sendiri pasti juga menghendaki, tapi kita kan juga harus melihat sikon kebijakan dari museum itu sendiri. Kita sudah bebas tugas atau masih harus melanjutkan dari Isma Petur itu sendiri, seperti itu. Proker terdekat Mas selain Isma Petitur ada nggak sih? Dekat-dekat ini dari kita ada BAMPI. BAMPI itu apa Mas? BAMPI itu garis besarnya kita terjun ke lapangan membantu masyarakat menyelesaikan sebuah masalah apa sih yang ada di peternak itu sendiri. Jadi kita memberikan solusi langsung ke lapangan. Itu proker departemen apa kalau boleh tahu? Sosial masyarakat. Oh, dilaksanainnya di Saya kurang tahu ya, tapi kemarin kemungkinan di Temanggung seperti itu. Berarti itu tuh nanti tuh sistemnya gimana sih membantu peternakan? Ya. Nah itu membantunya tuh dalam hal apa? Nanti dari Isma Peti sendiri datang ke tempat itu, jadi kita memberikan materi dan praktik seperti itu, praktik membuat apa yang bisa untuk permasalahan itu sendiri. Jadi langsung dari materi dan prakteknya itu, seperti itu. Berarti itu nanti tuh yang memberi arahan, memberi bantuan kepada peternak-peternak itu cuman dari Departemen Sosial Masyarakat aja atau dari pengurus Isma Peti yang lainnya boleh ikut juga? Dari pengurus Isma Peti wilayah 3 juga boleh ikut, dan saya lupa memberikan info. BAMPI ini kan juga pengambilan tender dari kampus yang ada di Jateng DIY, seperti itu. Berarti untuk saat ini tuh udah ada yang ambil tender itu Mas? Sudah ada. Itu dari mana? Boleh di-spill atau enggak Mas? Untuk saat ini saya masih menunggu seperti itu. Di Isma Peti itu kan pasti ada proker yang gede ya Mas? Proker paling ya mungkin nggak paling gede lah, tapi yang gede lah di Isma Peti itu. Ada nggak sih Mas? Gitu. Boleh dijelasin tentang proker itu nggak? Tentang HDN-HSN saja. HDN-HSN itu kan hari telur nasional dan hari susu nasional. Dari proker yang sebelumnya kita itu bentuk acaranya kita datang ke sekolahan di SD maupun di SMP, dengan saja boleh kita memberikan pemahaman tentang apa itu sih pentingnya minum susu, apa itu sih pentingnya konsumsi telur. Setelah itu selesai nanti kita memberikan suatu pertanyaan, apakah dari materi itu kita sudah
pada memahami tentang pentingnya mengkonsumsi telur dan susu seperti itu. Dan dari kita juga terkadang juga bagi-bagi susu gratis maupun telur gratis untuk kegiatan Hari Susu Nasional maupun Hari Telur Nasional seperti itu. Itu tuh berarti tiap tahun prokernya bentuknya kayak gitu Mas atau berbeda-beda? Bisa berbeda-beda. Jadi nanti bisa dirembukan terhadap tendernya bentuknya mau dibentuk gimana seperti itu. Kalau periode ini Mas, HSN sama HTN itu dilakukan di mana? Dilakukan di Surakarta, yang megang Universitas Batik Solo Surakarta. Untuk tempat pastinya saya kurang tahu pasti seperti itu. Masnya tadi kan dari kadem PSDM ya Mas. Ya. Dari PSDM sendiri itu ada apa namanya proker apa aja sih? Proker Isma Petul, Isma PID, proker Makrab, Kateri School, beberapa itu. Kaderi School tuh itu tuh untuk pengurus aja atau untuk semua mahasiswa peternakan yang ada di wilayah 3? Kateri School itu dilakukan saat acara offline seperti Rakerwil dan PTK. Jadi kita mendatangkan narasumber untuk FGD maupun untuk seminar, untuk pengurus maupun delegasi kampus yang datang saat Rakerwil seperti itu. Jadi tidak untuk dari kampus tertentu itu enggak, jadi untuk yang datang ke Rakerwil maupun acara offline di Wisma Peti tersebut. Buat proses kaderisasi di Isma Peti wilayah 3 sendiri itu gimana Mas? Dari kaderisasi sendiri itu kan adalah program dari PSDM saya sendiri. Metode yang saya lakukan untuk kaderisasi itu yang pertama dengan cara Isma Petul. Kita datang ke tempat 17 kampus yang dinaungi dari Isma Peti itu sendiri, saat PKKMB maupun saat dimanapun itu kita diundang, kita memasuki penjelasan tentang materi organisasi Isma Peti sendiri maupun dari teman-teman pengurus Isma Peti itu bisa memberikan pengarahan terhadap adik-adik tingkatnya ataupun teman-teman tingkatnya atau kakak tingkatnya, mungkin bisa untuk join ke Isma Peti, pengertian Isma Peti itu gimana, habis itu untung ruginya Isma Peti itu apa, seperti itu. Kalau kontribusi Isma Peti wilayah 3 sendiri itu Mas, untuk pengembangan sumber daya mahasiswanya itu gimana Mas? Kontribusi untuk pengembangan mahasiswa itu sendiri dengan cara kita menciptakan proker-proker yang ada seperti saya sebutkan itu tadi, seperti BAMPI, KOAS, kajian ISO. Jadi dari itu pengurus kita dituntut untuk bagaimana sih cara memecahkan masalah jika di proker ini ada problem. Habis itu bagaimana sih cara manajemen waktu untuk kita membagi waktu kuliah dengan kita mengatur proker yang ada seperti ini. Aku boleh tahu nggak Mas tentang ini, gimana sih cara mahasiswa peternakan di wilayah 3 kalau misal mereka tuh mau join ke pengurus Isma Peti wilayah 3 gitu? Mau join ya, seperti sebelum-sebelumnya di Isma Peti sendiri itu kan kalau pembukaan oprek itu Januari atau Februari. Nah, nanti dari pengurus ya sudah terbentuk seperti kepala departemen maupun koordinator sudah terbentuk. Nanti dari kita membuat oprek, nanti kita membuat pamflet akan dibagikan ke 17 kampus yang ada, dan kita juga akan upload di sosial media Instagram Isma Peti itu sendiri seperti itu. Untuk tahap-tahapnya itu ada apa aja Mas? Dari tahap-tahapnya ya, pertama kita mendaftar dan menyiapkan dokumen-dokumen. Setelah itu kita ada seleksi dokumen lengkap atau tidak. Setelah itu ada seleksi wawancara. Setelah seleksi wawancara ada seleksi komitmen untuk mengikuti Isma Peti. Setelah itu nanti sudah, kalau sudah diumumkan nanti kita sudah menjadi bagian dari Isma Peti, nanti
kita mengikuti pelantikan saat Rakewil. Boleh tahu nggak Mas suka duka jadi pengurus ISMA PT Wilayah 3 itu apa? Sukanya dulu aja. Sukanya itu bertemu teman baru, dapat ilmu baru. Habis itu kita juga punya bisa memecahkan masalah. Untuk dukanya sendiri juga itu kita menemukan masalah-masalah yang sulit. Seperti itu. Mungkin untuk masalahnya saya nggak bisa sampaikan di sini karena itu internal sulit. Ada nggak sih Mas harapan Mas sama ISMA PT buat kedepannya tuh apa gitu? Harapannya dari ISMA PT sendiri ini bisa lebih lagi untuk membantu peternak lokal maupun teman-teman mahasiswa yang kesusahan di peternakan seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa peternakan nih, terutama mahasiswa baru yang mungkin tuh masih ragu untuk bergabung dengan ISMA PT karena mereka tuh kebanyakan, setauku ya Mas, setauku takut kalau misal itu bentrok sama kuliah gitu kegiatannya. Ada nggak pesan untuk mahasiswa? Pesan untuk mahasiswa baru ya, jangan takut maupun jangan bimbang untuk masuk ke organisasi manapun, apalagi organisasi ISMA PT, karena setiap kita masuk organisasi itu pasti punya poin plus dan minusnya itu sendiri. Pasti kita punya hal-hal baru yang bisa kita ambil untuk kegiatan maupun hidup kita selanjutnya seperti itu. Dan untuk waktu yang takut bentrokan itu pintar-pintarnya kita untuk memanajemen waktu kita sendiri itu. Berarti pesan dari Mas Misael nih untuk mahasiswa baru yang masih ragu untuk bergabung dengan ISMA PT itu belajar untuk manajemen waktu agar manajemen waktunya baik gitu, dan jangan ragu buat gabung dengan ISMA PT Wilayah 3. Mungkin cukup sekian Mas podcast kali ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast Obsesi episode 7 kali ini. Terima kasih teman-teman udah menonton video kali ini. Ditunggu di Obsesi episode selanjutnya.